Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sebelum mulai pembelajaran. Nah, silakan mengambil posisi yang sempurna. Doa dimulai. Doa dapat diakhiri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai rangkaian listrik. Nah, pasti adik-adik di rumah sering melihat rangkaian listrik. Contohnya seperti saat adik-adik ingin mematikan lampu, adik-adik menutup saklar. Nah, juga mungkin adik-adik yang sekarang ini sedang ada perayaan Natal. Nah, pasti adik-adik sering melihat lampu kelap-kelip di pohon Natal. Nah, oke. Pasti sering ya. Nah, kita lanjut saja ke materi. Nah, sebelum kita ke materi rangkaian listrik, mari kita sedikit mengenal mengenai komponen-komponen listrik. Nah, komponen-komponen listrik itu ada beberapa. Nah, yang pertama ini yang gambar ini namanya baterai. Nah, baterai ini berfungsi sebagai sumber energi. Jadi, semakin banyak lampu yang digunakan, maka semakin banyak baterai yang diperlukan. Selanjutnya, ini ada lampu. Lampus. Nah, jika ingin pencerahan pasti perlu adanya lampu ya. Gak mungkin jika kita ingin menghidupkan listrik dan mencerahkan kamar tuh tidak ada lampu. Nah, di bawah lampu ini yang ada warnanya putih ini namanya dudukan lampu. Nah, dudukan lampu ini berfungsi sebagai penyambung kabel listrik dan sebagai tempat lampu. Nah, yang selanjutnya itu ada ini. Ini namanya kabel. Nah, kabel ini berfungsi sebagai konduktor dan berperan sebagai pengantar listrik dari sumber listrik ke lampu ataupun ke yang lainnya ya. Nah, yang ini namanya saklar. Nah, saklar ini berfungsi sebagai pemutus dan penyambung aliran listrik. Nah, itu ya komponen-komponen listrik secara sederhana. Nah, lalu rangkaian listrik itu terbagi menjadi dua macam. Nah, ada rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, rangkaian terbuka itu adalah rangkaian saat sumber energinya belum terhubung. Jadi rangkaian itu belum mempunyai atau terhubung dengan sumber energi. Nah, atau bahasa mudahnya saklarnya masih terbuka. Lalu ada rangkaian tertutup. Nah, rangkaian tertutup adalah sumber energi dan lampunya itu sudah tersambung atau sudah ada sumber energi ya, atau bahasa mudahnya saklarnya sudah tertutup. Nah, lalu rangkaian listrik itu dibagi menjadi tiga. Ada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar dua rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk rangkaian seri itu bentuknya seperti ini ya. Nah, kakak buatkan dulu rangkaian seri. Sebentar. Di sini ada kabel, ada lampu, ada baterai, ada saklar, dan saling terhubungkan. Nah, ini adalah rangkaian seri. Nah, secara sederhana dia adalah rangkaian seri yang berbentuk. Nah, bentuk rangkaian seri ini itu saling berderet ya, jadi tidak ada cabang-cabangnya. Nah, lalu ini yang menggunakan satu lampu. Lalu kau buatkan lagi. Nah, ini adalah rangkaian seri yang menggunakan dua lampu. Nah, ini masuk ke dalam rangkaian tertutup ya, karena ada sumber energi atau sumber yang mengaliri rangkaian ini. Jika ini dibuka, maka akan terjadi rangkaian terbuka. Itu. Nah, pada rangkaian seri, jika satu lampu mati ya, nah misalnya lampu di sini mati, apa yang akan terjadi? Nah, betul. Maka semua lampu itu akan mati karena disusun berderet. Jadi jika satu lampu mati atau terputus, itu lampu yang lain juga ikut mati seperti itu. Itu ya. Nah, rangkaian seri ini itu biasanya digunakan seperti dalam lampu yang digunakan pada hiasan Natal atau disebut lampu cabai ya, pasti sering melihatnya. Oke. Nah, rangkaian yang kedua itu namanya rangkaian paralel. Nah, ini adalah bentuk dari rangkaian paralel. Jadi,
rangkaian paralel itu adalah suatu rangkaian yang bercabang. Nah, cabangnya ada di mana? Nah, di sini ada cabang. Di sini cabang-cabangnya seperti itu. Nah, sama seperti rangkaian seri. Nah, jadi baterai ini mengalirkan energinya. Jadi elektron atau energi dalam baterai itu bergerak dari negatif, bergerak memutar menuju ke positif. Sama ya, rangkaian paralel dan seri itu sama. Nah, dalam rangkaian paralel, jika satu lampu mati atau satu cabang putus, apakah yang terjadi? Betul, cabang yang lain akan tetap menyala atau akan tetap dialiri arus listrik. Seperti ini ya. Jadi kenapa bisa demikian? Karena ini memiliki cabang. Jika satu cabang putus, maka cabang yang lain masih akan tetap teraliri, maka lampu yang lain akan tetap hidup. Nah, jadi energi elektronnya masih ada jalan untuk memutar seperti itu. Nah, beda halnya jika energinya habis atau baterainya habis, maka semua alirannya mati, lampunya mati. Nah, selanjutnya, rangkaian paralel itu biasanya digunakan, mungkin adik-adik pernah lihat keluar rumah itu lihat kabel-kabel PLN. Nah, itu menggunakan rangkaian paralel atau pelistrikan atau rangkaian listrik di rumah kita. Nah, jika kita matikan lampu dapur, maka hanya lampu dapur saja yang mati. Lampu di kamar mandi tetap hidup. Itu menggunakan rangkaian paralel. Itu adik-adik. Nah, untuk lebih memahami mengenai rangkaian listrik, silakan jawab LKPD yang akan kakak sediakan. Jawab dengan benar dan jangan sampai salah. Dan juga pahami apa yang materi. Jika belum paham, ulangi video ini. Sekian materi dari kakak, saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar.